Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Krisis Pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Krisis tidak akan mengubah kita atau arah kehidupan kita. Krisis hanya menunjukkan apa yang akan terjadi di hadapan kita. Satu hal yang menarik bahwa setiap pencobaan adalah suatu krisis dan setiap musuh memberikan kepada kita pencobaan. Maka ada satu krisis mini atau kadang-kadang krisis yang besar. Akan tetapi kita tetap menyebutkannya sebagai krisis. Setiap pencobaan yang datang kepada kita akan berikan arahan kehidupan kita melalui hasil pencobaan tersebut. Bila seseorang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan pada saat pencobaan itu datang, maka akan sedikit kemungkinan terjadi penyerahan kepada Tuhan bila mana terjadi pencobaan yang besar di kemudian hari. Apa yang terjadi bila kita berpisah dari Tuhan saat adanya pencobaan? Adalah kita akan bergantung kepada diri kita sendiri atau kuasa kemauan kita. Jadi orang itu akan merasa kuat, merasa menang dari luar dengan kuasanya sendiri. Sementara orang yang lemah tidak akan berhasil. Namun secara internal keduanya adalah dalam keadaan yang sama. Semua menyerah kepada pencobaan sebab kejahatan itu lebih kuat dari kita dan kita akan kalah dalam peperangan tersebut. Sebab kita akan berusaha untuk mengalahkannya dengan kekuatan kita. Dalam Ibrani 4 kita diingatkan bahwa kita mempunyai imam besar dan kita diundang untuk datang dengan berani ke tahta karunia-Nya. Hingga kita dapat menerima karunia Allah dan kasih karunia yang akan menolong kita pada masa yang dibutuhkan. Kita lihat adanya langkah yang diambil. Kita datang dengan berani ke hadapan tahta belas kasihannya sekarang. Maka kita akan mendapatkan kasih karunia-Nya untuk menolong pada saat membutuhkannya. Orang yang akan datang kepada tahta kasih karunia-Nya pada saat ia membutuhkannya saja akan gagal. Pada waktu kita membutuhkan kasih karunia Allah, maka kita akan mendapatkan apakah kita sudah menerima kasih karunia itu atau tidak. Nyonya Ellen G. White menuliskan dalam bukunya Step to Christ halaman 99 dan 100 bahwa kita harus menempatkan diri kita dekat dengan Tuhan sehingga dalam setiap pencobaan yang tidak terduga pikiran kita akan berpaling kepadanya secara alamiah seperti bunga berpaling kepada matahari. Bila pencobaan datang dan kita menyalahkan Tuhan, maka itu berarti kita sudah selama ini berjalan jauh dari Tuhan. Kita sering tidak mengerti akan hati kita sendiri. Banyak orang yang semula merasa dapat menghadapi gelombang kehidupan akhirnya akan hanyut sebab merasa kuat untuk menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Sering kita ditipu oleh diri kita sendiri. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk datang kepada kasih karunia-Nya, menyadari bahwa Dia mengizinkan pencobaan atau krisis datang kepada kita agar kita mengerti keadaan kita yang sebenarnya dan kita dapat lebih bergantung kepada kasih karunia-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.